Pengantar Ilmu Hukum 3 SKS. Oke, hari ini kita udah pertemuan yang keberapa ya? Ke-7 ya, pertemuan ke-7 setelah teman-teman kuis lisan di pertemuan 6 kemarin, dan hari ini kita akan belajar tentang fungsi hukum. Oke, kita langsung aja ya. Jadi kalau kita ngomongin fungsi hukum, kita bisa lihat di KPBI sendiri atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata fungsi itu diartikan sebagai kegunaan sesuatu. Nah, jadi kalau kita merangkai fungsi hukum, maka ya kegunaan dari hukum. Nah, pertanyaan kegunaan dari hukum itu akan mengarah ke pertanyaan, untuk apa sih hukum itu? Nah, jadi untuk apa sih hukum itu? Nah, berdasarkan referensi, ada kemudian yang menyebutkan pembagiannya ada 3. Yang pertama menyelesaikan perselisihan, yang kedua mengendalikan masyarakat, kemudian yang ketiga menggerakkan perubahan masyarakat. Nah, kita bahas dulu nih yang menyelesaikan perselisihan. Jadi menurut Weinberg, fungsi hukum salah satunya adalah menyelesaikan perselisihan. Jadi menurut beliau menyelesaikan konflik itu merupakan fungsi kunci dan paling mendasar dari hukum. Ya. Nah, kita akan beralih untuk memahami ini, beralih ke contoh kasusnya. Di perdata seperti apa dan di pidana seperti apa. Oke, kita lihat di kasus pertama, kasus perdata. Teman-teman mungkin kalau udah belajar PHI, belajar pengantar hukum Indonesia, mungkin sudah sedikit mengenal ya perbedaan perdata itu apa sih, pidana apa, HTN, administrasi negara, hukum internasional, mungkin sedikit sudah dipelajari di situ. Nah, kalau teman-teman tahu di perdata itu kan juga ada yang namanya asas bahwa perjanjian, ya mau perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian apapun lah, perjanjian itu adalah dianggap sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang ada di perjanjian itu. Nah, jadi perjanjian merupakan undang-undang yang berlaku bagi kedua belah pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Nah, kalau misalnya sekarang perjanjian itu adalah undang-undang, perjanjian itu adalah hukum bagi kedua belah pihak tersebut. Ketika kemudian di suatu suatu peristiwa lah, suatu saat tiba-tiba itu ada permasalahan, terjadi konflik yang kemudian tidak diatur di dalam perjanjian itu. Nah, biasanya ada klausula perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika di suatu hari kemudian ada perjanjian yang kemudian dilanggar, atau mungkin ada sesuatu hal yang tidak diatur dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan ke pengadilan negeri setempat, seperti itu. Nah, ini nih kita bisa lihat dari sini bahwa fungsinya hukum itu ternyata bisa juga menyelesaikan perselisihan. Nah, jadi ketika ada suatu permasalahan dan permasalahan itu ternyata diatur dalam perjanjian itu, oke, berarti selesai ya. Nah, berarti sudah bisa diselesaikan sesuai dengan perjanjian sudah mereka sepakati berdua antara pihak pertama dan pihak kedua. Nah, tapi kalau ternyata tidak diatur, tapi ternyata di klausulanya sudah tertulis tuh. Klausulanya menyatakan bahwa jika tidak diatur dapat dimusyawarahkan kemudian. Oke, selesai ya. Nah, kalau tiba-tiba udah dimusyawarahkan tapi tidak mencapai kata mufakat, di perjanjiannya ternyata juga sudah diatur tuh. Nah, kalau tidak terjadi mufakat, bisa kemudian diajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Nah, di situ hukum fungsinya bisa menyelesaikan perselisihan seperti itu. Itu untuk contoh kasus perdata. Kita sekarang beralih ke contoh kasus pidana. Nah, kalau contoh kasus pidana, saya ambil contoh perannya jaksa agung. Perannya jaksa agung dalam mengesampingkan perkara. Misalnya ya, ini salah satunya jaksa agung itu memiliki wewenang untuk dapat mengesampingkan perkara. Nah, dalam konteks ini, misalnya ya, ada orang yang sangat berpengaruh di masyarakat. Nah, orang yang berpengaruh ini ternyata diduga melakukan suatu tindak pidana.
Jika orang ini diajukan dalam persidangan pidana dan kemudian dipidana, mungkin akan besar kemungkinan timbul persoalan, terus pergejolakan, atau mungkin demo yang takutnya nanti berujung anarkis, atau mungkin kerawanan-kerawanan sosial yang besar yang tidak diharapkan oleh para penegak hukum ini. Nah, untuk menghindarkan hal-hal seperti itu, nah itu bisa kemudian diajukan agar tidak diajukan ke persidangan pidana. Nah, ini wewenangnya Jaksa Agung, hanya dimiliki oleh Jaksa Agung untuk kemudian mengesampingkan perkara tersebut. Ini beberapa ada kok sudah terjadi di Indonesia. Teman-teman bisa cari referensi. Seperti apa sih kasus-kasus yang sudah dikesampingkan oleh Jaksa Agung. Teman-teman bisa cek, bisa googling nanti contoh kasus apa sih yang ternyata sudah pernah dilakukan oleh Jaksa Agung di Indonesia untuk mengesampingkan perkara, waktu perkara apa sih yang udah pernah terjadi di Indonesia. Silahkan teman-teman cek sendiri di Google ya. Oke, kita beralih ke fungsi hukum yang kedua, mengendalikan masyarakat. Nah, jadi Rojek di sini kemudian memberikan pendapatnya seperti ini. Mekanisme pengendalian sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat itu. Nah, jadi di sini tuh fungsi hukum sebagai kontrol sosial. Nah, tapi fungsi hukum sebagai kontrol sosial ini baru terlihat apabila terjadi gangguan dalam masyarakat. Nah, saya contohkan seperti ini. Misalnya ya, terjadi pembunuhan, terjadi pencurian juga, terjadi kasus penipuan. Nah, ini di kasus-kasus pidana ya. Nah, melalui mekanisme yang diatur oleh hukum, maka seorang pembunuh, seorang pencuri, seorang penipu itu secara paksa ya akan dijatuhi hukuman pidana berdasarkan aturan di negara kita. Jadi memaksa. Jadi aturan hukum kita itu memaksa bahwa seseorang yang telah melakukan pencurian, pembunuhan, penipuan ya akan dipidana sesuai dengan kejahatan yang telah ia lakukan. Nah, fungsi hukum di sini terlihat apabila terjadi gangguan dalam masyarakat. Nah, hukum berfungsi untuk mengendalikan masyarakat yang semula aman, kemudian jadi tidak aman. Nah, karena adanya suatu gangguan sosial dan sebagainya. Nah, ini kemudian fungsi hukum di sini fungsinya untuk mengendalikan masyarakat itu. Sehingga yang semula tidak aman, tidak amannya karena apa? Oh, karena gangguan sosial seperti ini. Oke, berarti cara mengatasinya dengan apa? Kita kendalikan dengan apa? Oke, dengan hukum. Orang-orang yang melakukan pembunuhan, pencurian, penipuan, oke, kita pidanakan, kita proses secara hukum sesuai dengan aturan di negara kita yang berlaku seperti apa. Nah, itu salah satu fungsi hukum untuk mengendalikan masyarakat. Kita beralih ke fungsi hukum yang ketiga, menggerakkan perubahan masyarakat. Ya, jadi ini bisa disebut dengan social engineering atau social planning. Jadi cara-cara untuk mempengaruhi perubahan dalam masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Nah, lebih lanjut, hukum mungkin, ini yang dikatakan oleh Sukanto ya, Surjana Sukanto mengatakan bahwa hukum mungkin dipergunakan oleh agent of change atau agen-agen perubahan, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga kemasyarakatan untuk melakukan perubahan sosial. Jadi ada agen-agen perubahan yang siap untuk melakukan perubahan sosial. Nah, jadi itu ada perencanaannya terlebih dahulu seperti apa sih untuk melakukan perubahan sosial itu. Nah, di sini fungsinya hukum adalah untuk menggerakkan perubahan masyarakat. Nah, salah satu cara ya untuk melakukan perubahan masyarakat itu biasanya negara sering menggunakan hukum atau tepatnya peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan sosial. Nah, jadi hukum ini sebagai sarana untuk mengadakan perubahan sosial. Seperti apa sih?
Nah, dengan meletakkan kewajiban, kemudian menimbulkan hak pada seluruh individu dalam masyarakat yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat yang bersangkutan, atau dikenal tetapi keadaannya berlainan. Nah, kemudian perundang-undangan itu membangun perilaku yang baru dalam masyarakat. Saya contohkan seperti ini. Saya mungkin udah pernah memberikan contoh tentang undang-undang penyandang disabilitas ya, karena memang itu undang-undang yang rame di tahun 2016, itu disuarakan oleh aktivis-aktivis yang kemudian juga bisa sampai ke DPR, dan sehingga akhirnya lembaga eksekutif dan legislatif kita menyusun yang namanya Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang sangat mulai memperhatikan hak-hak dari seorang penyandang disabilitas, dan akhirnya goal di tahun 2016 Undang-Undang Nomor 8. Ini salah satu cara yang dilakukan untuk memperhatikan hak-hak yang harus diperoleh oleh penyandang disabilitas dimanapun lah, di tempat umum ataupun mungkin juga ketika mengakses hukum, mengakses peradilan, harus diperlakukan secara adil dan sama sebagaimana orang-orang yang lainnya. Nah, ini salah satu contoh untuk perubahan masyarakat dengan menggunakan sarana pembentukan peraturan perundang-undangan, menggunakan sarana hukum di situ. Ada lagi contoh undang-undang yang lagi rame, mungkin juga ada rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, rancangan undang-undang hukum pidana sendiri yang juga masih belum selesai sampai saat ini. Nah, itu juga merupakan salah satu sarana yang digunakan negara untuk melakukan perubahan masyarakat. Yaitu dengan cara itu, dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi teman-teman, fungsi hukum secara keseluruhan ada 3, menyelesaikan perselisihan, mengendalikan masyarakat, dan juga menggerakkan perubahan masyarakat. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan materi pembelajaran hari ini. Oke, jadi materi pembelajaran hari ini referensinya dari bukunya Profesor Budiono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dan teman-teman, kita lanjut ke diskusi ya, diskusi yang nanti dengan pemantik diskusi yang sudah saya share di WhatsApp group. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya dalam perkuliahan hari ini. Selamat belajar, good luck, sukses selalu.